Berlatar di kota Paradise, California Utara, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang supir bus sekolah bernama Kevin yang terlihat sedang mengantarkan anak-anak pulang ke rumahnya. Selesai dengan itu, Kevin pun langsung meluncur ke pangkalan. 963 to base, Clifton Road dropped. Dry and windy. Still no sign for Butte County and surrounding 8. Sebelum pulang, Kevin pun menemui sang majikan yang bernama, kita panggil saja si ibu bos, yang terlihat sedang sibuk menelpon. Di tengah kondisi keuangannya yang kurang baik, Kevin meminta tambahan jam kerja dengan harapan bisa menambah penghasilannya. Namun, apa respon si ibu bos? I could sure use the extra this month. If anything comes up, I'll let you know. Copy. Kevin sendiri diketahui sudah pisah dengan istrinya yang lebih memilih pria lain yang lebih mapan dan mampu memenuhi gaya hidupnya. Sehingga saat ini, Kevin hanya tinggal bersama dua orang saja, yaitu ibunya yang sudah tua renta dan putranya yang sudah remaja. Akibat perceraian Kevin dan istrinya, si anak yang bernama Shaun pun berubah menjadi sosok pemalas yang enggan untuk melanjutkan sekolah. Kevin mencoba memberi pengertian dengan menjelaskan bahwa dirinya sudah capek-capek kerja, tetapi Shaun menolak dinasihati. Sampai akhirnya, Kevin pun menjadi emosi. Talk to me. Hey, listen to me. I don't have a choice. You know what it's like to not have something for me? Of course it's not, Dad. Keesokan paginya, tepat pukul 6:15, terlihat ada angin kencang yang datang dari barat. Angin tersebut tak sengaja menyebabkan panel tiang listrik mengalami percikan yang menyebabkan timbulnya api yang membakar rumput dan permukaan. Alhasil, terjadilah kebakaran disertai angin kencang yang mempercepat penyebarannya. Departemen kebakaran pun langsung mengetahui hal itu dari kamera pengawas yang tersebar di beberapa titik. Operator dengan cepat menghubungi para petugas damkar agar segera muncul ke lokasi kebakarannya. Kembali ke Kevin yang sedang bekerja, menjemput anak-anak dari rumahnya untuk diantar ke sekolah. Selesai mengantar para murid, Kevin yang akan kembali ke pangkalan pun tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya yang memberitahu jika Shaun anaknya saat ini sedang demam disertai muntah-muntah. Belum selesai dengan anaknya, Kevin dihubungi oleh ibu bos yang memintanya untuk segera kembali ke pangkalan karena montir sudah menunggu untuk melakukan pemeliharaan pada mobil bus yang dikendarainya. Okay, just need to fuel up first. Tahan itu saja, Kevin tampaknya harus banyak-banyak sabar saat ia akan mengisi bahan bakar karena selain harus mengantri cukup lama, si ibu terus saja bertanya apa yang harus dilakukannya. Si ibu sudah tua dan tidak bisa apa-apa, sehingga ia meminta Kevin untuk secepatnya pulang ke rumah. No. Look, it can't be 111. Sean, get on the phone. I need his mom. Kevin pun melanjutkan perjalanan menuju ke pangkalan dengan si ibu bos yang lagi-lagi menghubungi Kevin agar segera kembali ke pangkalan secepat mungkin. Yang mana untuk Shaun sendiri, Kevin menyuruh ibunya untuk tunggu sebentar. Kevin akan mencari apotik untuk membelikannya obat demam. No. Selesai membeli obat demam dari apotik, kini yang menelpon adalah mantan istrinya alias ibu kandungnya si Shaun yang ya Allah, ujung-ujung memarahi Kevin dengan mengatakan ia adalah ayah yang buruk. Shaun ternyata sudah mengadu pada ibunya dengan mengatakan dirinya sedang sakit, tapi ayah malah sibuk kerja, emang koplak ini anak. Sang mantan terus saja nyerocos menyalahkan Kevin yang dianggap kurang perhatian pada putra mereka. Si mantan mengancam akan mengambil hak asuh atas si Shaun andai kata Kevin tidak segera pulang ke rumah untuk mengobati anak mereka. I'm coming home right now.
Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Kevin dan beralih pada petugas damkar yang sudah tiba di lokasi. Mereka benar-benar terkejut saat melihat jika api dengan cepat melahap hampir seluruh hutan di lereng tersebut. Hal itu sekali lagi diakibatkan oleh angin kencang yang melanda tempat ini. Sehingga menyadari kebakarannya akan semakin bertambah besar, para petugas ini pun memilih untuk balik kanan dan akan meminta bantuan pusat untuk mengerahkan seluruh pasukan. Back up the range and see if we can... Beralih ke para pimpinan damkar yang sudah tiba di dekat lokasi kebakaran, mereka terlihat panik saat menyadari jika api akan dengan cepat menyebar ke kota Paradise. Tak ingin membuat seluruh warga panik, para pimpinan damkar ini pun memilih untuk tidak langsung melakukan evakuasi, melainkan mengirim 2 pesawat pembawa air untuk memadamkan penyebaran apinya. Come on. Come on. We can't stop it. Masih karena angin yang terlalu kencang, kedua pesawat ini pun tak mampu menghentikan penyebaran api. Tak lama, mereka pun mendapat telepon dari seorang petugas damkar yang kebetulan berada di lokasi atau zona kebakarannya. Ia memberitahu jika api sudah sampai di pemukiman warga dan membakar hampir seluruh rumah yang ada. Ia tidak punya waktu untuk kembali dan lebih memilih untuk menyelamatkan beberapa warga yang masih berada di lokasi. Selesai mengevakuasi beberapa warga yang ia temukan, si petugas pun kesulitan mencari jalan lain agar bisa keluar dari zona kebakaran. Melihat ada sungai di depan, si petugas pun menyuruh para warga untuk turun dari mobilnya dan anklap ke dalam air sungai guna melindungi diri mereka dari api yang akan datang. Beralih ke sebuah sekolah yang lokasinya berada paling dekat dengan titik kebakaran. Ada sekitar 23 murid yang belum pulang karena para orang tuanya mengalami kendala setelah adanya peringatan evakuasi. Mereka, para murid, mau tidak mau harus diantarkan ke titik penjemputan yang sudah ditentukan, yaitu sebuah sekolah dasar yang jaraknya kurang lebih 10 menit dari tempat ini. Karena mobil para guru dan kepala sekolah tidak akan muat untuk semua murid, Mary pun menghubungi ibu bos yang pemilik pangkalan bus, barangkali bisa mengirim 1 unit busnya untuk mengangkut semua murid-muridnya. Tanpa pikir panjang, si ibu bos langsung mengumumkan berita ini lewat alat komunikasi untuk mencari 1 supir yang bisa melakukan pekerjaan ini. Dari sekian banyak supir yang masih ada di jalan, hanya Kevinlah satu-satunya supir yang busnya tidak ada muatan, yang lain sudah penuh semua. Disinilah Kevin dituntut harus mengambil keputusan antara pulang ke rumah memberi obat untuk putranya atau menyelamatkan 23 murid untuk diantar kepada orang tuanya. Belum lagi, sang mantan terus saja mendesak Kevin dengan berkata bahwa ia bukanlah ayah yang bertanggung jawab dan mengancam akan membawa Shaun hidup bersamanya dan suami barunya apabila Kevin tidak bisa merawat putra mereka dengan baik. Dan ya, Kevin memilih untuk menjemput 23 murid agar bisa kembali pada orang tuanya. Di tengah kemacetan lalu lintas yang sangat parah, Kevin akhirnya bisa sampai di lokasi dan langsung menemui Ibu Mary untuk mengantarkan para murid pergi menuju ke titik penjemputan. Kevin, can we say hi to Kevin? All right. Backpacks, okay? Di saat yang sama, pimpinan damkar terlihat baru sampai di markas untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait yang pada intinya si pimpinan ingin agar semua warga segera dievakuasi ke tempat aman
juga meminta pihak PLN untuk segera melakukan pemadaman listrik karena selain dapat membahayakan pihak damkar yang sedang bekerja, listrik juga bisa mengancam warga yang masih berada di lokasi. Si ibu bos sendiri terlihat sedang sibuk memeriksa satu persatu unitnya yang sudah kembali ke pangkalan dari semua mobil bus yang sudah kembali. Hanya Kevinlah satu-satunya supir yang belum datang, karena saat ini ia sedang terjebak macet di tengah para warga yang berbondong-bondong menjauhi lokasi kebakaran. Akibat pemadaman listrik di sebagian wilayah, radio dan alat komunikasi pun tidak berfungsi yang menyebabkan Kevin tidak bisa menghubungi pangkalan. Melihat kondisi jalanan yang macet parah dan entah jam berapa akan kembali kondusif, Kevin pun berinisiatif untuk mengambil jalan alternatif yang sempat menimbulkan ketegangan bagi Ibu Mary dan para muridnya. Traffic is moving. Si ibu bos sendiri terlihat masih berada di pangkalan dengan terus mencoba menghubungi Kevin untuk mengetahui apakah ia sudah sampai atau belum. Di saat yang sama, terdengar peringatan di radio yang memberitahu jika pangkalan ini sebentar lagi akan masuk dalam zona kebakaran. Sehingga tak ada waktu lagi, si ibu bos dan para karyawan harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Kondisi kebakaran sendiri kini sudah masuk dalam tahap nebul alias berasap yang mengakibatkan seluruh kota Paradise menjadi gelap seperti malam. Kemacetan semakin parah, pihak damkar pun semakin panik. Begitu pula dengan Kevin yang sudah salah mengira jika jalan alternatif akan lebih aman, ternyata tidak. Karena sebagian besar orang pun mengambil jalur yang sama karena mengira akan lebih cepat sampai di tempat tujuan. Setengah jam terjebak dalam kemacetan, ditambah anak-anak yang mulai ketakutan, membuat Kevin merasa perlu untuk turun dari bus dan meminta Ibu Mary untuk pegang kemudi. Kevin mendatangi petugas yang berada di perempatan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kemacetan. Ternyata truk damkarlah penyebabnya. Mereka menolak untuk mundur karena harus segera memadamkan kebakaran, sehingga daripada membuang waktu berdebat dengan petugas, Kevin pun memilih untuk membantu mengamankan lalu lintas agar mobil busnya bisa segera lewat. Lepas dari kemacetan, Ibu Mary pun bisa tersenyum karena tinggal 1 menit lagi untuk sampai di tempat tujuan. Para murid diminta untuk bersiap, jangan sampai ada barang yang ketinggalan, karena sebentar lagi mereka akan segera bertemu dengan orang tuanya yang sudah menunggu di titik penjemputan. Dan gawat, gedung sekolah dasar yang menjadi titik penjemputan pun habis terbakar. Para orang tua murid, satu pun tidak ada yang menunggu di sana karena semua warga, semua orang sudah diperintahkan untuk pergi ke tempat evakuasi. They're not here. There's no one here. Sit down. Beralih ke markas damkar yang masih belum berhasil mengevakuasi seluruh warga di kota Paradise, ada sekitar 30.000 jiwa yang masih terjebak di sana. Tak lama si pimpinan mendapat laporan terkait beberapa petugas di lapangan yang mendapati adanya kabel listrik yang masih aktif. Sehingga perwakilan perusahaan listrik di sana pun dipanggil dan didesak untuk segera memadamkan seluruh listrik di kota ini. I thought the power was off. Shut the fucking power off! What the is wrong with you? I got firefighters in there. Kembali ke Kevin yang dengan fakta bahwa tidak mungkin diam di tempat atau putar balik ke jalur yang sudah jelas macet, Ibu Mary yang membawa peta pun menemukan jalan lain untuk mereka bisa pergi minimal keluar dari zona kebakaran. Jalurnya sempit melewati hutan dan lereng perbukitan, tapi hanya itulah satu-satunya jalur tercepat untuk mereka bisa lolos dari zona bahaya ini. Beberapa menit berkendara di lalu lintas yang masih macet, tapi lebih mendingan, Kevin dan para penumpang pun harus mengalami momen menegangkan saat tiang dan kabel listrik mulai runtuh berjatuhan ke tengah jalan. All roads coming down. Selesai dengan itu, semua orang pun kembali dibuat panik saat para penjara mulai bermunculan sambil menenteng senjata api. Mereka berebut mencari kendaraan yang masih berfungsi. Salah satunya adalah mobil bus yang Kevin kendarai.
Beruntung Kevin bisa mengendalikan situasi dan segera pergi dari sana. Sementara di tempat evakuasi, ibu bos terlihat baru sampai di sana dan segera mencari-cari keberadaan Kevin dan busnya yang hilang. Semua supir mengatakan tidak tahu dan belum melihat Kevin sampai, sehingga celakalah ibu bos yang harus bertanggung jawab kepada para orang tua murid yang ada di sana. Everybody, please, I know to trust him. I trust him. Kembali ke Kevin, akibat kebakaran yang semakin membesar, asap pun perlahan masuk ke dalam bus melalui saluran udara, sehingga mereka terpaksa harus mematikan pendingin yang berakibat pada panasnya suhu di dalam bus itu sendiri. Alhasil, anak-anak pun mengeluh kepanasan, sehingga Kevin dan Ibu Mary harus mencari air untuk menenangkan mereka semua. Berlokasi di sebuah pom bensin dan minimarket, Mary akan turun untuk mencari air, sementara Kevin diminta untuk jaga anak-anak, karena andai kata Mary tidak kembali, setidaknya masih ada Kevin yang bisa membackup anak-anak. Tepat saat Ibu Mary menemukan satu dus botol air minum, Kevin tak sengaja melihat ada sebuah tangki berisi bahan bakar yang mana bertepatan dengan itu angin kencang sedang membawa api dari kejauhan sampai akhirnya. Tak lama setelah Ibu Mary kembali, api pun mulai menyebar akibat bahan bakar yang meluber kemana-mana. Namun Kevin mencoba untuk tetap tenang hingga berhasil menemukan jalan keluar. Setelah keluar dari pemukiman, kini Kevin harus berjuang melewati lereng bukit yang ketika oleng sedikit saja, tamatlah riwayat mereka semua. Selesai melewati jalan sempit, Kevin pun bertemu dengan beberapa warga yang justru berjalan menuju ke arah yang berlawanan. Salah satu warga mengatakan jika jalur yang akan Kevin lalui di depan sudah dikuasai oleh api. Begitu juga sebaliknya. Kevin memperingatkan para warga untuk jangan pergi ke belakang karena di sana kondisinya juga sama. Alhasil mereka pun tetap pada tujuannya masing-masing. Everything, there's no way out. Hey, we're gonna take our chances. Good luck. Tak lama setelah orang itu pergi, Kevin yang ragu pun langsung turun dari bus untuk memastikan sendiri kondisi di depan seperti apa. Dan benar, semua jalan, semua wilayah sudah dikelilingi oleh kebakaran. Artinya mereka semua terjebak di tempat ini dan tak ada jalan keluar selain diam dan pasrah kepada Tuhan. Kevin pun kembali ke bus dan memberitahu Ibu Mary tentang situasi mereka saat ini. Ibu Mary sempat mengusulkan untuk mereka berjalan kaki saja dan ikut warga yang tadi pergi ke belakang. Kevin menjawab mereka tidak akan bertahan lama di sana. Satu-satunya kesempatan yang mereka punya adalah hanya diam dan bertahan di dalam bus ini. Tak ingin tinggal diam menunggu api datang, Kevin pun terpikir sebuah ide untuk memotong bajunya menjadi potongan kecil yang dibasahi dengan air. Itu berguna sebagai filter mulut untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam pernafasan. Dan ya, anak-anak pun berteriak saat melihat api membakar semak-semak, di mana Kevin dan Ibu Mary pun segera turun sambil menenteng alat pemadam. Kevin benar-benar tercengang saat melihat satu persatu pohon tumbang akibat api yang mulai melahap tempat ini. Sadar nyawa mereka sedang terancam, Kevin tidak punya pilihan lain selain harus maju dan menerobos api yang ada di depan. Dan di detik-detik krusial seperti ini, selalu saja ada masalah ketika mesin mobil mendadak mati. Kevin langsung turun untuk memperbaikinya dan
disinilah momen paling-paling menegangkan yang akan mereka rasakan. Ketika Kevin memajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, menerobos api yang ada di sebelah kanan dan kiri melewati pepohonan dan semak-semak yang sudah habis terbakar api sampai akhirnya sungguh, betapa luar biasanya momen barusan yang meskipun mungkin agak sedikit didramatisir, tapi ini diambil dari kisah nyata yang memang benar-benar nyata terjadi di dunia nyata. Harap-harap cemas menunggu anak mereka datang. Para orang tua seketika berdiri saat melihat Kevin dan bosnya datang, meskipun dengan kondisi yang agak sedikit tutung. Selesai mengantar penumpangnya dengan selamat, Kevin pun turun dan menemui bosnya yang tidak semenyebalkan sebelumnya. Beliau terlihat sangat bangga dan berterima kasih atas perjuangan yang Kevin lakukan. Selesai dengan orang lain, kini Kevinlah yang harus harap-harap cemas mencari keberadaan ibu dan putranya yang sampai saat ini belum ada kabar. Kevin akhirnya menemukan sang ibu yang berhasil dievakuasi setelah dibantu oleh tetangga yang baik hati. Namun untuk Saun, Kevin tampaknya harus pasrah menerima fakta bahwa Saun lebih memilih pergi dan tinggal bersama ibunya daripada bersama dengan Kevin yang hanya seorang supir bus. Tak lama setelah kebakaran meredak, Kevin pun mengunjungi bekas rumahnya untuk yang terakhir kali. Kondisinya sudah hangus terbakar, bersamaan dengan kenangan indah bersama Saun kecil yang dulu lucu dan imut sudah besar jadi anak yang membangkang. Meski begitu, Kevin tetap menyayanginya, karena bagaimanapun juga si Saun adalah darah dagingnya sendiri. Dan tiba-tiba Saun datang bersama sang mantan yang kasihan melihat Kevin yang harus jauh dari putranya. Setelah peristiwa kebakaran terjadi, dikabarkan ada sekitar 13.500 rumah hancur dan 85 nyawa melayang. Penyidik menyimpulkan jika pihak pembangkit listrik di sanalah yang bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi. Pihaknya mengaku bersalah dan membayar denda sejumlah yang ditentukan di persidangan. Dan tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah terkadang bencana terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi, jangan menyalahkan takdir, apalagi Tuhan. Terima kasih sudah menyimak kisah film ini, dan sampai jumpa.